minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin tahirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentang Nabi Sulaiman, surah An-Naml ini kan kebanyakannya itu tentang Nabi Sulaiman. Ada sebuah pelajaran yang Aywan pernah baca di buku Syahid Murtada Mutahari. Syahid Murtada Mutahari itu adalah salah satu pemikir di zaman tahun 45-an, 45-46 gitu. Dan itu beliau pernah berkata, kalau seandainya manusia itu, misalnya agama itu hanya dimiliki oleh orang-orang miskin, kan ada sebagian pemikir barat itu yang menyatakan bahwa agama itu sekedar untuk perlindungan bagi orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, dia itu bingung mau meminta perlindungan kepada siapa. Nah, itu biasanya hatinya mencari-cari, oh ada nih yang namanya agama, misalnya agama Islam, atau oh ada nih ada Allah, oh ada ini ada Yesus misalnya, atau ada ini ada Buddha misalnya, kayak gitu. Nah, itu tuh hal-hal yang diciptakan sendiri oleh orang-orang miskin, kata pemikir barat gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya tentang para nabi, salah satunya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan diceritakan bahwa beliau itu adalah seorang apa? Raja. Bahkan pemerintahnya pun, kalau kemarin kita baca dalam ayat Al-Quran, beliau itu memerintah manusia, jin, dan juga burung-burung. Kenapa? Karena salah satu mujizat Nabi Sulaiman adalah bisa berbicara dengan hewan. Jadi beliau tuh Nabi Sulaiman itu bisa memerintah juga manusia, iya, jin juga iya, dan juga hewan-hewan atau burung-burung kalau di sini disebutkan, di Al-Quran disebutkan. Ini menandakan bahwa orang yang kaya pun itu butuh akan spiritualitas, atau agama itu tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang miskin atau orang-orang yang derajatnya rendah gitu. Nabi Sulaiman, kata Syahid Mutahari, ini salah pemikiran barat kalau seandainya agama itu hanya diperlukan oleh orang-orang miskin untuk mencari perlindungan. Ketika dia disakiti, ketika dia dalam kekurangan, itu biasanya, ya Allah, misal tolong berikan rezeki. Nah, itu enggak seperti itu. Nabi Sulaiman contohnya, dan nabi-nabi yang lain yang diberikan kekayaan, bahkan baginda Nabi dan Siti Khadijah itu adalah salah satu saudagar kaya kan? Tapi mereka masih berpegang teguh dengan keimanan. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah bukti nyata bahwa agama itu bukan hanya dimiliki oleh orang miskin, tapi dimiliki oleh seluruh umat manusia. Karena kebutuhan umat manusia agama ini. Karena apa? Karena manusia itu punya zahir dan juga batin. Dan zahir dan batin ini yang bisa ngurusnya itu hanya agama. Misalnya agama menyuruh manusia buat olahraga. Kenapa? Supaya badannya sehat. Menyuruh buat sholat. Kenapa? Supaya rohnya sehat. Bahkan ada dalam sebuah hadis, semalam kalau ada diskusi di depan itu sama Atenten, gimana misalnya kalau betul-betul sarapan pagi itu emang penting ya, apalagi buat kita yang kerjaannya itu dari pagi sampai malam. Ya, ada sebuah hadis dari Imam Shadiq bahwa sarapan pagi itu tuh pakunya pakunya tubuh kita. Maksudnya apa? Fungsi paku itu apa? Untuk merekatkan semuanya supaya tidak gejlok gitu ya, kalau bahasa orang Sunda bilang itu, supaya enggak cepat putus kan, misal sambungan-sambungan yang lain. Nah, paku itu buat supaya tubuh kita kuat gitu. Bahkan sarapan pagi ini lebih penting daripada makan siang kalau menurut hadis-hadis ini. Dan untuk yang lansia misalnya, yang udah dewasa atau yang udah misalnya umur dari 35 ke atas, itu wajib sekali makan malam. Kenapa? Karena kalau enggak makan malam, apalagi dilewatkan makan malam, itu akan lemah pas bangun tidurnya. Nah, ini menunjukkan bahwa agama itu juga mengatur mengurusi
urusan dunia dan juga urusan akhirat, urusan zahir yaitu urusan jasad dan juga urusan batin, urusan roh. Misalnya sholat, puasa, wahai manusia puasa supaya apa? Supaya kalian tenang, tentram kayak gitu. Nah ini bukti bahwa agama ini dibutuhkan oleh setiap makhluk, itu setiap umat manusia, bukan hanya seorang atau kalangan orang-orang yang ekonominya lebih rendah. Jadi pemikir Barat menurut Syahid Murtadha Mutahari itu keliru di sini, sangat keliru bahwa kalau berpikiran agama itu hanya dimiliki oleh orang-orang miskin. Bahkan raja pun seperti Nabi Sulaiman yang memerintah jin, manusia dan juga hewan-hewan itu mempunyai agama. Bahkan beliau adalah seorang nabi.